Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kahli Dimas Saputra dengan NIM 210909032. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 dari sistem operasi. Tugasnya yaitu tentang yang pertama, perbedaan antara monolitik dan modular design. Jadi dapat diketahui monolitik ini dapat diambil dari namanya berdasarkan kita ada kata mononya. Mono berarti sama. Kalau misalnya kita mengartikan ke suatu hal yang lain, bisa dibilang mono itu adalah kesatuan. Jadi dapat dipastikan bahwa monolitik design ini adalah sebuah desain yang memiliki kesatuan. Sehingga apabila salah satu komponennya rusak, maka semua seluruh sistem akan berpengaruh. Jadi kalau monolitik desainnya itu struktur satu kesatuan besar yang mencakup semua fungsi komponen. Nah, eh, desainnya ini merupakan desain yang sudah satu paket gitu. Apabila salah satu komponen rusak, maka akan berpengaruh kepada kinerja yang lainnya. Jadi kalau misalnya ada pengupgradean atau maintenance atau dan sebagainya, maka seluruh sistem harus dimatikan atau akan berpengaruh. Sedangkan modular design itu dapat dilihat dari namanya modul. Berarti modular design ini sebuah desain yang memiliki modul-modul. Jadi semua desain ini memiliki modul-modul yang bekerja sesuai dengan hmm, jobsnya masing-masing. Jadi modular design ini dia bentuknya desain yang terpisah antar modul-modul yang saling bekerja sama. Jadi kalau modular design ini misalnya nih ada maintenance atau kerusakan pada salah satu modul, maka bisa dibilang modul lain masih bisa dapat bekerja meskipun akan terhambat, sedangkan modul yang rusak bisa diperbaiki. Jadi tidak akan berpengaruh pada di modul lain, meskipun akan menghambat karena otomatis kan kalau salah satu modul rusak, pekerjaannya akan berkurang. Lalu ada misalnya kita ada ya pengupgradean atau meningkatkan kapabilitas dari modul tersebut. Itu perlu mengganti seluruh komponennya. Hanya tinggal mengganti modul yang ingin kita tingkatkan. Jadi contoh-contohnya nih, ada contoh monolitik design. Contoh monolitik design itu ada aplikasi desktop tradisional yang memiliki satu eksekusi utama yang menangani semua fungsionalitas. Ada juga sistem manajemen database terpusat. Kalau contoh modular design yaitu sistem manajemen konten yang terdiri dari modul untuk manajemen pengguna. Ada juga aplikasi web arsitektur microservice di layanan beroperasi sebagai model independen. Jadi kesimpulannya itu monolitik design ini cocok untuk aplikasi dengan kebutuhan sederhana dan tidak memerlukan komponen-komponen itu tidak perlu memerlukan perubahan atau pembaruan yang kompleks. Dikarenakan juga kalau kita melakukan perubahan, otomatis eh, semua aplikasi atau semua sistem ini harus dimatikan terlebih dahulu atau diganti. Sedangkan modular design itu lebih fleksibel dan cocok untuk aplikasi kompleks yang memerlukan skalabilitas, perubahan cepat, dan pemeliharaan yang mudah. Jadi modular design ini untuk skala besar itu bagus dikarenakan juga tidak jika diperbaiki atau diupgrade tidak harus memperbaiki segala komponennya. Lalu lanjut, baik di sini saya akan melanjut tentang tugas 3 yaitu isi dari chapter 3 dan chapter 4 buku sistem operasi. Ini bukunya. Ini chapter 4. Chapter 4-nya berisi dengan trik konsuensi. Sedangkan ini chapter 3-nya itu tentang proses. Di sini sudah saya ambil tentang ringkasannya. Dia langsung kita baca aja. Ini untuk chapter 3-nya. Suatu proses adalah program yang sedang dieksekusi dan status aktivitas saat ini. Suatu proses diwakili oleh penghitung program serta register lainnya.
tata letak suatu proses dalam memori diwakili empat bagian. Jadi tata letak proses itu ada empat bagian dalam memori. Yang pertama teks, data, tumpukan, dan tumpukan. Saat suatu proses dijalankan, statusnya berubah. Ada empat keadaan umum: siap, berjalan, menunggu, dan dihentikan. Blok kendali proses atau PCB. Jadi ini blok kendali proses ini disebutnya PCB ya. Adalah struktur data kernel yang mewakili proses dalam sistem operasi. Ada juga peran penjadwalan proses. Jadi proses itu juga ada schedulingnya atau penjadwalannya untuk memilih ketersediaan untuk dijalankan seluruh CPU. Proses yang akan dijalankan CPU. Ada pula sistem operasi melakukan peralihan konteks ketika beralih dari masuk proses menggunakan prosesnya. Jadi untuk menjalankan suatu proses, ada juga proses lainnya dijalankan juga. Jadi ketika menjalankan suatu proses, proses lain ikut berjalan juga. Ada juga panggilan sistem fork dan create proses. Jadi sistem fork dan create proses digunakan untuk membuat proses pada sistem Unix dan Windows masing-masing. Ada pula ketika memori bersama digunakan untuk komunikasi antara proses, ada dua atau lebih proses berbagi wilayah yang sama. POSIX menyediakan API untuk memori bersama. Dua proses dapat berkomunikasi melalui pertukaran pesan dengan satu proses. Yang lainnya menggunakan pesan. Sistem operasi March menggunakan pesan lewat komunikasi proses menyediakan bentuk penyampaian pesan juga dan sebagainya. Ini juga sistem pipa atau pipelining ada juga. Ada sistem Unix, sistem Windows, dua bentuk komunikasi, sistem operasi Android. Nah, mungkin kita menggunakan sistem operasi Android ya. Karena sistem operasi kemarin sempat digunakan itu Android OS. Nah, PC sebagai untuk komunikasi antar proses, komunikasi menggunakan kerangka pengikat nih. Nah, yang ini sudah selesai untuk ringkasan dari chapter 3, lanjut ke ringkasan chapter 4, yaitu tadi trade dan konkurensi. Sebuah thread mewakili unit besar pemanfaatan CPU. Thread milik untuk proses yang sama berbagi banyak sumber daya proses termasuk kode dan data. Ada manfaat utama untuk thread: respon, kesifitasan, pembagian sumber daya, ekonomi, dan skalabilitas. Nih, konkurensi. Konkurensi terjadi ketika beberapa thread mengalami kejuan paralelisme. Ada ketika banyak thread membuat kemajuan secara bersamaan. Secara baru, pada sistem dengan satu CPU hanya konkurensi yang mengenang paralelisme membutuhkan sistem multi-core yang menyediakan banyak CPU. Ada beberapa tantangan dalam merancang aplikasi multi-thread. Ini termasuk membagi dan menimbang pekerjaan membagi data. Thread yang berbeda untuk mengidentifikasi dependensi data atau apapun. Akhirnya banyak program yang sangat menentang untuk diuji dan didebak. Ini salah satu tantangan untuk merancang aplikasi multi-thread ya. Paralelisme data mendistribusikan sekumpulan data yang sama ke seluruh komunitas berbeda, menempatkan inti dan melakukan operasi yang sama pada setiap inti. Paralel tugas tidak mendistribusikan data, tapi tugas beberapa inti. Ya, tugas adalah menjalankan suatu inti. Trik dapat diakhiri menggunakan pembatalan asinkronus atau default hubungan. Pembatalan asinkron akan sering mengakhiri meskipun trik tersebut sedang melakukan pembaruan. Ini untuk dapat mengakhiri trik ya. Lalu nih, tidak banyak operasi sistem lainnya. Linux tidak membedakan proses utak. Sebaliknya, ini merujuk pada paradigma mesin tugas Linux dan clone panggilan sistem. Sebenarnya karena bukunya ini adalah bahasa Inggris, ketika ditranslate menggunakan bahasa Indonesia Google terjemahan, makanya bahasa yang didapat itu aneh. Jika kita membacanya langsung secara bahasa Inggris, maka kita akan lebih mudah mengerti maksud dari kata-kata ini. Mungkin sekian dari
penjelasan saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.